Selamat siang Tribuner, berjumpa lagi dalam program live update Tribun News Bogor. Selamat pagi, salam sehat selalu. Saat ini saya berada di Prasasti Batu Tulis. Kenapa saya berada di sini? Ini ada kaitannya dengan berita akhir-akhir ini yang cukup heboh di Sumatera Selatan, yaitu ada seorang pengusaha Akiditio yang akan menyumbang sebesar 2 triliun untuk COVID, penanganan COVID. Namun sampai waktu yang ditunggu-tunggu, dana itu tidak pernah cair. Tribuners, apa hubungannya dengan Prasasti Batu Tulis? Dulu, 19 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2002, di sini juga sempat membuat heboh jagat publik. Karena apa? Pada saat itu, seorang menteri mendapatkan informasi dari paranormal bahwa di lokasi ini terdapat harta karun yang kalau digali jumlahnya bisa menutupi hutang-hutang negara pada saat itu. Sampai akhirnya lokasi ini atau salah satu lokasi dari Prasasti Batu Tulis yang berlokasi di Kota Bogor ini digali dengan menggunakan dengan bersama paranormal, disaksikan oleh menteri tersebut dan beberapa tukang gali. Namun pada akhirnya tidak ditemukan harta karun yang disebut. Nah, Tribuners, saya ingin mengajak Tribuners untuk melihat sekeliling Prasasti Batu Tulis ini yang cukup fenomenal pada saat 2002 yang lalu. Baik, Tribuners, kita lihat seperti apa kondisinya prasasti ini. Ini Tribuners, ini lokasi Prasasti Batu Tulis, berada persis di seberang Istana Batu Tulis. Istana Bung Karno dulu yang sering digunakan oleh Presiden Proklamator Indonesia, Insinyur Soekarno untuk beristirahat. Itu seberangnya di sana, seberang Istana Batu Tulis. Seberang Istana Batu Tulis itu terdapat Prasasti Batu Tulis. Di sini terdapat 2 menhir, 2 buah batu menhir. Nah, nanti kita bisa ngobrol dengan Pak Firman. Kebetulan dia pemandu dan juga penjaga di sini untuk mengetahui tentang seperti apa seluk-beluk prasasti ini dan juga bagaimana cerita beliau saat dulu 2002 atau 19 tahun yang lalu, cerita soal adanya penggalian situs bersejarah ini karena diduga di dalamnya ada harta karun. Oke, Tribuners, kita lihat ini bangunan utamanya. Ini bangunan utamanya, kita lihat. Selamat pagi Pak Firman. Ya, selamat pagi. Ya Pak, boleh cerita dikit Pak sebelumnya tentang prasasti ini Pak, Prasasti Batu Tulis. Kita akan mengenalkan tentang sejarahnya dulu. Iya, sejarahnya dulu. Adanya Prasasti Batu sini dulu tempat penobatannya Raja-Raja Pajajaran tahun 1482 sampai 1521. Kurang lebih sudah 500 tahun lebih ya. Iya. Sejarah hari lahirnya Bogor diambil dari sini. Dulu Prabu Siliwangi waktu dinobatkan jadi raja atau Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga Maharaja. Dinobatkan di Prasasti ini. Di sini dalam Ya. ini kurang lebih ada 6 buah batu ya. 6 buah batu. Ini ada batu bertulis, Ya. batu lingga. Batu lingga. Batu lingga ini depannya itu telapak lututnya ya. Oh, ini telapak kaki ya Pak ya? Telapak kakinya beliau. Beliau Prabu Siliwangi ini. Iya, waktu dinobatkan jadi raja dengan kesaktiannya. Oh, Depan gitu. lututnya dan di sampingnya itu ada Ini lututnya Pak. lututnya waktu beliau menulis. Maaf ya kita praktekkan Ya. ya. Oh, seperti itu. Oh, seperti ini. Oh, Iya. jadi dulu Maharaja Prabu Siliwangi itu menulis seperti itu ya? Iya. Yang membuat ini putranya Surawisesa. Oh, yang membuat ini. Surawisesa. Jadi menjelaskan tentang silsilah kebesaran lainnya waktu dinobatkan di Prasasti ini. Ya. Dan di sampingnya itu ada tempat sandaran, tempat penobatan. Tempat penobatan. Nah, batu gigilangnya ada di Banten. Kenapa ada di Banten? Dulu waktu perang sama tentara Banten, perang bubat, perang saudara. Perang bubat, betul. Diambil, jadi nggak akan ada raja lagi yang dinobatkan di Pajajaran ini. Ini Prabu Siliwangi terakhir namanya Sri Baduga Maharaja. Pak Firman, karena Pak Firman di sini sebagai pemandu, ya mungkin sudah hafal. Ini tulisannya apa sih Pak? Kalau Ini artinya huruf Palawa. huruf Palawa. Atau dulu dengan sebutan Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan. Baca
Saya singkat aja ya. Ya. Wangna pun ini sasakala Prabu Ratu Purane pun diwatu dia wingaran Sri Baduga Maharaja. Jadi menerangkan tentang kira perjalanan airnya dinobatkan jadi raja di Prasasti ini yang di Prabu Sesa. Prabu Sesa ya. Iya. Pak Firman, nah ini liga sendiri seperti apa sih Pak? Batu liga ini? Liga langsung kuburan. Oh begitu. Pidana laki. Kalau ini kan perempuan ya. Iya. Karena bentuknya seperti ini ya. Iya. Seperti jantanan laki-laki ya. Makanya ini sebagai simbol ya Pak ya. Iya. Ya. Pak Firman, Ya. Bicara soal prasasti ini kan dulu seingat saya ya Pak ya. Iya. 2002, mangga Pak. 2002 itu sempat ini menjadi perhatian publik Pak. Pernah heboh. Bapak waktu itu sudah di sini juga Pak ya? Iya, saya sendiri yang mana. Pak boleh diceritakan dulu itu saya dengar-dengar memang katanya di sini ada harta karun Pak, betul Pak? Waktu itu pas hari jadinya pas hari Senin ya. Senin. Ya, ada seorang majelis saja. Dulu waktu itu ya Pak ya? Mohon maaf ya disebutin namanya. Iya. Sama paranormalnya. Beliau datang ke sini. Bisik-bisik ini bawa paranormal 3 orang. 3 orang Pak paranormal waktu itu. 2002 Pak ya? Ini ada 7 titik. Maksudnya apa Pak? Udah kamu diam ini untuk kepentingan negara. Oh Iya. gitu. Saya sebagai pribumi wajar dong mainnya. Iya. Terus nggak lama hari Rabunya sore itu nggak lama ini dipugar, ditutupin semuanya. Itu dipugar. Ditutupin. Oh ditutup ya Pak ya? Ditutupin. Jadi nggak bisa terlihat dari luar. Lihat dulu dari luar. Ya. Bilangnya apa Pak waktu itu Pak? Memang di sini Bilangnya sih mau dipugar, mau diperbaiki, direhab. Oke. Kenyataannya waktu itu pas datang hari Rabunya itu lain lagi. Itu. Dan benar Pak waktu itu tukang gali ya. ada 8 orang. 8 orang. Di sini digalinya di sini. Boleh Pak ditunjukin Pak Firman? Di sini. Panjang ke sana 6 meter, dalam tengah-tengahnya panjang 6 meter. Panjang 6 meter Pak ya? Tengah Ya. kolom digali ke dalam. Oh digali ke dalam Pak. Pak ini tapi nggak sampai ambruk Pak. Harta karun buat datang negara, keterlaluan kan tuh. Iya. Iya. Kok ngambil harta karun dari sini? Ini kan Iya. peninggalan sejarah. Iya. Dirawat dan dilestarikan. Jadi digalinya waktu itu 6 meter Pak. Panjangnya 6 meter. Dalamnya Pak? 2 meter setengah, tengah-tengahnya digang ke dalam. Berapa lama Pak itu ngegali? Sehari. Sehari. Kan keburu di demo sama masyarakat. Oh, pukul berapa Pak? Seingat Pak Firman? Malam hari? Dari pagi sampai malam. Sampai malam. Sampai kedalaman berapa itu seingat Pak? Kedalamannya 2 meter setengah. Dan tidak ditemukan apa-apa Gak Pak? ada apa-apa, keterlaluan. Yang ada kan waktu itu pas kejadian itu pas penggalian itu angin besar sekali di Bogor. Oh gitu. Dari pagi sampai malam itu. Apa Pak? Pertanda apa Pak? Ya mungkin karun di sini kan nggak terima atau gimana. Dia kan Iya. biar ada harta karun juga mungkin nggak sembarangan orang kan. Kan Tapi Bapak dulu tidak dikasih tahu oleh orang-orang itu bahwa di sini ada harta karun yang bisa buat menutupi beliau itu bawa paranormal. bawa paranormal. Disebutnya bisa menutupi hutang negara ya. Keterlaluan masih gila kan ya. Harta karunnya berupa apa Pak? Nggak Nggak tahu. Bukan batangan emas atau segala macam. Mungkin lo apa nggak tahu deh. Iya. Ada juga mungkin tidaknya kan dijagain sama gue itu. Iya. Nah ini namanya apa sih Pak? Ini sebetulnya batu menhir. Kalau orang tua dulu saya buat mikir sudah sajiannya di sini. Oh dulunya Pak ya. Itu ada 2 juga Pak ya, di sana juga ada. Jadi ini sebenarnya ini batu menhir. Dan ini di dalamnya tidak ada apa-apa Pak. Bentuknya sama persegi 5 sama dengan saya di Gunung Padang. Iya. Ini sebenarnya dalamnya nggak ada apa-apa Pak ya? Nggak ada apa-apa, ini petilasan aja. Petilasan ya. Jadi dulu itu Raja Pajajaran itu Maharaja itu singgah di sini Pak ya? Di sini tuh aku dinobatkan jadi di sini. Mungkin Iya. di sini mungkin dulu ya mungkin masih banyak petilasan Yang tidak pernah kali ya. tidak belum ditemukan mungkin Pak ya? Karena udah banyak rumah-rumah soalnya. Udah rumah-rumah. Iya, Pak. Setelah itu kemudian ditutup lagi Pak malam itu. Lagi kan orang apa dari Kasundaan, Seniman-seniman Pak ya? dari mana-mana. Budayawan ya? Kan nggak budayawan. Kan kok Prasasti ini kan peninggalan sejarah, peninggalan leluhur kita kenapa dirusak? Bukannya dirawat, dijaga malah. Iya. Mau ngambil harta karun lah ini Iya. kan jadi udah pada ngancur. Kan di demo akhirnya kan. Iya. Tutup kembali di Padang. Pak Firman memang udah lama di sini Pak ya? Saya dari tahun 95. 95. Sejak usia berapa Pak? Katanya turun temurun Pak ya? Turun-temurun. Sebelumnya Ibu Maimunah ya? Iya. Atau disebutnya Ibu Emma ya? Ibu Mumun. Bu Mumun. Dipanggilnya seringnya Ibu Emma ya? Kan sebelum Bu Mumun tuh nenek saya, Nenek. Cici. Oh, Aceh. Saya dijaga di sini keturunan yang ke-9. turunan ke-9 Bapak?
Jadi dari Nenek Ici ke dari Ki Acep, mungkin sebelum Ki Acep ada lagi buyut kali ya. Ki Acep, Nenek Ici ke ibu ke saya. Tuh. Itu kenapa bisa terpilihnya keluarga Bapak aja? Kan kalau ini dulunya kan tanah wakaf dari kakek, dari. Oh, ini tuh tanah wakaf. Jadi emang dulu yang punya kakeknya? Iya, dari Pak Firman. Oh, memang sudah ada ini dulu, Pak. Ada ini. Kan adanya di tanah saya. Kan ini peninggalan sejarah, benar-benar harus dijaga dirawat. Betul, betul. Iya. Jadi Bapak sudah berapa lama, Pak? Dari tahun 95 aja. 95 ya? Berarti sekitar ada 20 tahun. Dan Ibu Emma udah lebih lama lagi ya, Pak? Iya. Tapi Pak, sekarang setelah kejadian 2002 itu nggak ada yang aneh-aneh lagi, Pak. Orang datang ke sini terus bilang ada ini, ada itu di sini. Tidak ada, Pak ya? Banyak, tapi saya nggak saya tanggapi. Oh, banyak. Apa aja, Pak? Mereka bilang ada di sini banyak pusaka ini segala macam. Oh, gitu. Pokok utama kan saya jangan ngerusak situs ya, Pak ya? Situs sejarah. Kan, dengan kita harus benar dijaga, dirawat. Iya. Dilestarikan untuk anak kita ke depannya. Iya. Pak Firman, ini luasnya berapa, Pak? Ini sih luasnya kurang lebih 300 kurang ya. 300 kurang. Selama ini pengunjung masih banyak, Pak? Semenjak PPKM agak kurang. Agak kurang ya? Tidak ada rombongan-rombongan, Pak ya? Biasanya pengunjung itu ngapain, Pak, di sini, Pak? Ada yang mulia, ada yang kirim doa, tawasulan di sini, ada yang pengajian. Aja tetap kita sama Allah. Betul. Kita minta sama Allah berdoa. Iya. Pak, ini dari pukul berapa, Pak? Sampai pukul berapa, Pak? Ya, bukan dari pukul 7:30 sampai pukul 4 betul. Sekarang pukul 5. Iya. Jadi semua ini dikuasakan kepada keluarga Bapak untuk merawat, Pak ya? Kalau saya kan di bawah BPCB. Saya kan udah PNS kan. Oh, Bapak sudah PNS. Balai Cagar Budaya Serang. Oh, Serang ya? Kantor di Serang. Oh, kenapa, Pak? Boleh tahu, Pak? Kenapa masuknya ke Serang, Pak? Bukan Jawa Barat? Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, sama Lampung. Oh. Induk dari pusat. Induk dari pusat ya, Pak ya? Dari Jakarta. Iya. Makanya ini menginduknya ke Serang. Dan Bapak kan dari dulu kan di sini turun-temurun. Jadi ya jaganya di sini aja gitu. Iya. Jangan sampai. Tapi alhamdulillah, Pak ya, setelah kejadian itu tidak ada yang gimana-gimana, hanya datang orang berkunjung untuk ziarah aja. Ada yang melihat. Ada yang melihat seperti ini. Tapi kalau malam hari ini tetap dikunci seperti biasa, Pak ya? Kadang-kadang kalau malam Jumat aja ada malam Jumat dibuka ya? Karena ada malam pun yang datang ada, Pak? Ada. Kalau malamnya. Tapi tetap Bapak temanin ya, Pak ya? Hah? Tetap Bapak yang nemenin ya? Artinya orang tidak sendirian gitu seperti itu. Kunci soalnya. Oh iya. Kecuali mungkin pingin janji malam Jumat datang bisa ngomong dulu ke Pak Firman, Pak ya? Iya, Pak. Seperti itu. Jadi bangunan di sini itu ada bangunan utama yang tadi ada lingga dan Yoni ya, Pak ya? Ini kan kurang lebih ada 15 buah batu. Di dalam itu ada 6. Paronya lagi di luar ada 9. Kan model ini kan batu 2 ini kan pintu masuknya dulu, pintu lawang. Oh, pintu masuknya, Pak ya? Ini batu cukup, dan di belakang lagi itu ada batu meja. Iya, batu meja. Boleh, Pak, di situ? Ada orang dulu bilangnya buat berdoa atau bertapa atau apa gitu. Oh, ini namanya disebutnya batu meja, Pak ya? Mejanya. Tadi ya, Mas. Iya, Pak. Betul, Pak ya. Iya. Baik, Pak Firman, terima kasih ya, Pak ya, atas penjelasannya. Mudah-mudahan tidak ada lagi kejadian-kejadian yang merusak atau mengganggu keasrian ataupun sejarah situs ini ya, Pak ya. Terima kasih. Tribuners, kembali lagi. Tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Firman yang merupakan pemandu di prasasti batu tulis ini. Tadi sudah mendapat penjelasan soal sejarah prasasti batu tulis dan kejadian dulu yang pernah dialami di prasasti batu tulis pada tahun 2002. Selamat siang, Assalamualaikum Tribuners yang baru bergabung. Saat ini saya berada di prasasti batu tulis, tepatnya di Jalan Batu Tulis, Bogor Selatan, Kota Bogor. Tribuners, kenapa saya berada di sini? Karena ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kejadian-kejadian yang sekarang terjadi. Namun mungkin bisa dihubungkan ketika
saat ini publik digegerkan terkait dengan adanya sumbangan dari seorang pengusaha di Sumatera Selatan sebesar 2 triliun. Publik geger karena ternyata sumbangan 2 triliun itu dianggap hoax. Apa hubungannya dengan prasasti Batu Tulis? Sekitar 19 tahun yang lalu, prasasti ini juga sempat membuat heboh warga Bogor, membuat kaget para budayawan, seniman, karena pada saat itu ada salah seorang menteri yang mendapatkan informasi dari paranormal bahwa di lokasi ini terdapat harta karun yang kalau dijumlahkan bisa menutupi utang-utang negara pada saat itu. Entahlah seperti apa kejadiannya, menurut penuturan Pak Firman tadi, akhirnya di lokasi inilah akhirnya penggalian dilakukan oleh paranormal dan beberapa tukang gali, mulai dari pagi hingga malam hari. Namun apa yang terjadi? Setelah digali tidak ditemukan adanya harta karun seperti yang digembar-gemborkan. Nah, berkaca dari kejadian ini tentunya bahwa kita mungkin semua harus lebih arif menyikapi bahwa sesuatu yang sifatnya kejadian ataupun informasi apakah masuk dalam kategori nalar ataupun masuk dalam pemikiran yang logis seperti itu. Mudah-mudahan kejadian-kejadian seperti ini, seperti di Sumatera Selatan sana, tidak terjadi lagi ke depannya, sehingga masyarakat kita yang saat ini sedang diterpa pandemi COVID bisa cepat pulih dan tidak terganggu oleh informasi-informasi yang pada akhirnya membuat semua orang kecewa karena terlalu berlebihan. Seperti itu. Baiklah Tribuners, demikian live update Tribun News Bogor dari lokasi prasasti Batu Tulis di Jalan Batu Tulis, Kota Bogor. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, mohon maaf jika ada kekurangan. Tetap jaga kesehatan, lakukan prokes, gunakan masker. Semoga COVID ini segera berlalu dari negeri ini. Salam sehat semuanya. Terima kasih.